Pesugihannya itu mencari kayak laki-laki yang lebih muda dari dia gitu. Bu Rini ini pemilik kosnya? Pemilik kosnya. Dia ya lumayan kekayaannya sih Bang ya. Jadi apa ya, kontrakan 10 kamar. Kosan berderet itu ada 5 kamar. Terus dianya sendiri rumah kayak istana. Catnya hijau semua gitu. Seperti penganut Ratu Laut Kidul gitu. Dan kebiasaannya dia itu sering nyuguh. Kalau orang zaman dulu kan nyuguh gitu kan. Ada ayam cemani apa, sering banget yang namanya nanyain ayam cemani, orang ke situ bawa ayam cemani, ya saya nggak pernah curiga kan, biasa aja gitu. Bukan orang yang kepo gitu menurut saya. Tapi setelah saya dengar dari tetangga itu, ya itu korbannya banyak, sudah banyak. Jadi orang yang punya hutang sama dia, kalau susah ditagihnya ya nyawa bayarannya kayak gitu. Misalkan Mang E punya utang, bornya rumah, surat-suratnya diambil sama dia itu, sama si Bu Rini itu. Nah nggak bisa bayar Mang E-nya. Tetap surat rumah nggak bisa dikembalikan ke Mang E gitu. Tapi korban akhirnya ada lagi korbannya dengan tidak sakit, tidak apa. Jadi Bu Rini ini udah terkenal rentenir? Sudah terkenal rentenirnya, paling jahat, paling bengis, paling kejam. Berapa persen bunganya? 50%. 50%? 50%. Dan itu banyak yang ngutang ke dia tuh, ada yang bawa ke rumah, mobil. Di depan rumahnya pun mobil berjejer, motor sampai puluhan motor. Jadi sudah pakai boreh, bunganya Ya, juga 50%? bunganya 50%. Tetap banyak yang ngambil? Tetap banyak yang ngambil karena begitu ngomong langsung dapat duit, begitu ngomong langsung dapat duit. Kayak gitu. Terus dia juga nerima kayak tabungan apa gitu, setiap tahun sekali dia ambil. Kayak gitu. Jadi anak buahnya banyak, ada bagian-bagiannya untuk utang pasar, penagihan pasar gitu kan. Ada penagihan khusus rumah, ada penagihan khusus barang, kayak borok-borok kayak gitu kan. Nah kalau misalkan yang bagian orang yang susah-susah, dia minta bantuan. Minta bantuan orang-orang yang berbadan tegap gitu ya. Dan dia punya suami, waktu itu tuh masih punya suami yang saya kenal itu. Begitu saya tahu suaminya dicerai karena suaminya kan pengangguran, nggak mau kerja, jadi sudah keenakan. Tapi selalu jadi bodyguardnya si Bu Rini itu. Kalau misalkan ada yang nagihnya susah, bagiannya dia ya sama suaminya. Tapi setelah berapa tahun mungkin karena dia juga ngerasa gerah, suaminya selalu katanya selalu selingkuh, selalu apa gitu, akhirnya diceraikan suaminya tuh. Saya tahu kejadian seperti itu ya tetangganya semuanya ngomong gitu. Makanya nggak aneh kalau masalah seperti itu. Mbak pernah nemuin apa aja? Anak saya nemuin macam ya itu yang tadi makhluk yang warna coklat itu. Terus perempuan itu. Dan ada lagi yang aneh, makhluk yang jalannya kayang. Jadi terbalik begitu tuh. Ada 7. Itu tuh makhluk apa gitu, saya tuh lihat tuh ya. Coba beranikan diri ke atas, ke rumahnya dia gitu, ke rumahnya dia, masuk ke sana. Dan nggak tahu ke masuknya ke pintu belakang atau pintu depan atau terbang, nggak ngerti karena tiba-tiba menghilang. Dan orang yang habis ngeliat itu pasti sakit. Saya pun sakit. Saya nggak pernah yang namanya melihat kok makhluk aneh-aneh banget gitu. Yang setahu saya kan kuntilanak, pocong paling kan gitu kan. Karo genderuwo memang ada gitu. Tapi kan istilahnya kalau hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu, kok orang bisa jalannya kayang, kok makhluk begitu. Tangannya panjang, kakinya lebih panjang, badannya lebih pendek, tapi badannya begini jalannya gitu, terbalik. Ternyata itu makhluknya yang selalu didatengin. Penghuni kos yang lain lihat juga? Penghuni kos yang lain juga ada yang sampai pulang. Kata orang ini mak lari gitu, ketakutan. Gara-garanya waktu itu pas banget malam Rabu. Ingat aja aku malam Rabu tuh saya kebetulan libur nggak nyanyi. Saya lagi makan sama anak tuh. Dek jangan lupa sholat dulu ya habis maghrib tuh. Ya Bu katanya tanggung makan dulu aja karena belum makan kan. Lagi makan ada ribut-ribut gitu di kos-kosan bukan di kontrakan. Kalau kos-kosan kan kebanyakannya orang-orang yang masih sendiri gitu.
perempuan. Teriak-teriak kayak orang ya memang mungkin kerasukan atau gimana karena gak ada yang nolongin, jadi sampai lari-lari gitu kayak orang gila. Sampai mau lah mau apa, akhirnya kan orang tuh pada datang semua. Sampai akhirnya ada Pak Ustadz datang, dipegang lah si itu tuh. Dan si ibu kosnya tuh nggak ada di situ. Bu Rininya tuh nggak ada. Katanya di rumah orang tuanya gitu yang jauh dari situ. Akhirnya kata Pak Ustadz, sebenarnya ada apa? Katanya kamu tuh ada apa Nok? Katanya Neng, katanya dia diomongnya tuh ada apa Neng? Jadi si anak ini tuh ngaji terus, ngaji, sholatnya rajin gitu. Nggak taunya mungkin benci, saking bencinya gitu. Jadi akhirnya diganggu. Lagi tidur ditarik, katanya digeret ke kamar mandi. Jadi mungkin saking nggak kuatnya lari anak tuh sampai teriak-teriak kayak gitu. Masya Allah katanya Nok, udah pindah. Akhirnya pergi. Nggak tanpa sepengetahuan Ibu Rini dia pergi. Langsung hari itu juga pergi. Karena Pak Ustadz menyarankan cepat pergi. Udah nggak usah ngomong lagi ke yang punya kontrakan, katanya punya kosan. Dan Pak Ustadz sendiri sampai ngomong begini, kenapa sih katanya mesti harus begini caranya. Dari kontrakan aja kalau memangnya orangnya bersyukur itu sudah berlebihan gitu kan. Cuman karena jalannya salah ya seperti ini, akhirnya orang tidak merasa puas. Sampai dipanggil lah Ibu Rini itu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu tahu kejadian semuanya dari pengaduan para warga di situ tuh. Karena warga kan banyak ngadu ke Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz walaupun usianya muda tapi dituakan. Karena beliau kan mempunyai mungkin ada suatu ilmu apa gitu kan. Jadi dituakan banyak nolongin orang dengan ruqyah gitu. Saya kan di situ 5 bulan. Hanya bisa bertahan 5 bulan. Masih di bulan keempat itu tuh banyak kejadian yang benar-benar nyeremin banget tuh. Di awal-awal bulan sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya sih ada, anak saya nggak berani ngomong, katanya takut ibunya tahu, takut katanya gitu. Nanti ibu takut gimana katanya. Anak saya sampai sakit kurus badannya. Ini anak kok bisa begini gitu. Ternyata ya seperti itu, dia nahan rasa takut terus. Jadi daripada anak saya sakit, jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, lebih baik kami pindah gitu. Karena orang-orang di situ juga menyarankan harus pindah. Apalagi ibu kan berdua, katanya perempuan semua. Dan si tetangganya aja yang jadi korbannya dia, rumahnya sampai disitain semua, dipotong. Tadinya tanahnya besar, tanahnya lebar, dipotong kayak gitu. Jadi lama-lama terkikis hartanya sampai habis. Jadi selalu diancem. Akhirnya sakit lagi. Jadi udah kayak orang gila. Akhirnya anaknya ngomong, udah Bu katanya pindah aja. Jadi akhirnya kami memutuskan waktu itu pas di bulan 4 terakhir itu si Ibu Rini datang ke saya. Mau nambah lagi enggak? Pikir saya, sebulan lagi lah tanggung gitu kan. Saya belum dapat kontrakan baru masalahnya. Kalau ngedadak kan susah gitu nyari itu. Karena di situ kan daerah perkampungan, ada juga rumah penduduk dan harganya pun lebih besar gitu, lebih tinggi. Akhirnya saya bilang, iya Bu nanti nambah bulan. Tapi tolong ya katanya kalau misalkan ada apa-apa jangan suka cerita-cerita ke orang. Ini kok malah ada banyak yang tahu. Loh bukan dari saya aja orang yang ngalamin hal-hal seperti itu, bukan saya aja Bu, tapi orang-orang yang ngontrak dan ngekos di sini yang mengalami semua gitu. Tiba-tiba kucingnya mati, ada yang melihara kucing gitu, tiba-tiba kucingnya mati. Berarti kan otomatis diteror kan, kalau gitu kan macam-macam teror gitu. Terus sebelah sana ibu hamil tiba-tiba keguguran, habis ngelihat Miss Katy itu, kuntilanak gitu. Besoknya langsung keguguran. Dibawa ke rumah sakit dan bukan saya aja yang mengalami semua. Dan yang anehnya itu penuh terus gitu, nggak pernah kosong namanya kontrakan, kos-kosan itu nggak pernah kosong. Dan Pak Ustadz akhirnya manggil lagi untuk kedua kalinya kejadian si Mbak, sebutkan aja namanya Mbak Maya. Dia hamil 3 bulan, masih pengantin baru gitu.
setiap tidur